Hai, selamat malam. Kalian apa kabar? Semoga selalu dan selalu baik ya. Bagi yang mungkin lagi kurang sehat, semoga segera pulih. Oh iya, cerita malam ini agak telat ya, seperti biasa. Tolong dimaafkan. Oke, tanpa membuang waktu lagi, aku mulai cerita serem kita malam ini. Di mana cerita ini berasal dari salah satu teman yang bernama Sigit. Halo Mas Sigit. Jadi Mas Sigit ini akan menceritakan pengalaman seremnya ketika beliau berlibur di rumah nenek waktu kecil. Wah, kalau dipikir-pikir, cerita di pasukan penakut ini ada beberapa cerita dengan latar rumah nenek pas liburan ya. Ini apalagi? Penasaran kan cerita dari Mas Sigit? Yuk, kita mulai. Hai, aku Sigit. Dan ini adalah kejadian serem yang mungkin gak akan pernah aku lupain sampai kapanpun. Aku masih ingat banget waktu itu musim liburan panjang. Usiaku saat itu baru 8 tahun, mungkin sekitar kelas 2 SD lah. Dan seperti biasa, waktu liburan, aku disuruh ibu buat nginep beberapa hari di rumah nenek yang ada di kampung. Rumah nenek itu sederhana, karena emang rumah tua masa kecil bapak. Dan rumah ini tuh semi permanen. Temboknya itu setengah tembok yang setengah lagi kayu. Terus lantainya ubin acian, bukan keramik. Tapi karena sering dipel pakai ampas kelapa, lantai rumah nenek ini berkilau banget. Dan halus banget, karena kebetulan nenek emang orangnya resik dan apik. Pokoknya semua di rumah itu bersih dan tertata rapi. Nenek tinggal sendiri setelah kakek meninggal. Tapi sehari-hari untuk masak dan ngebersihin rumah, nenek dibantu oleh satu ART pulang pergi yang rumahnya gak jauh dari rumah nenek. Biomas namanya. Beliau gak kalah rajin dan telaten dari nenek. Makanya gak heran rumah nenek ini bersih banget. Tapi ada satu hal yang selalu bikin aku ngeri sejak kecil. Apa itu? Kamar mandinya. Iya, kamar mandi nenek ini agak lain. Letaknya itu nggak nyambung langsung sama rumah utama. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi, kita harus keluar dulu dari pintu belakang. Di mana di sana ada kebun bunga nenek. Terus area jemur. Anehnya di mana? Nah, letak kamar mandi nenek itu di bawah area jemur itu. Iya, kalian nggak salah dengar. Di sana ada kamar mandinya. Jadi ini tuh semacam ruang bawah tanah kalau aku bilang. Jadi di samping tiang jemuran itu ada pintu. Begitu pintu dibuka, langsung kelihatan tangga keramik yang memutar ke bawah menuju kamar mandi. Tangga turunannya pun dilapisin keramik warna biru. Rapi dan dingin di telapak kaki. Nah, di bawah sana juga ada ruangan yang cukup luas untuk ukuran kamar mandi. Apalagi kamar mandi di kampung yang biasanya seadanya. Jadi kamar mandi itu dinding dan lantainya full keramik warna biru. Begitupun dengan bak mandi besarnya. Dan di pojok kamar mandi ada sebuah sumur. Tiap pagi dan sore, Biomas akan nimba air sumur untuk menuin bak mandi. Dan jujur menurutku pribadi, kamar mandi ini terlalu kontras dengan rumah nenek yang sederhana. Kayak terlalu mewah gitu. Dan aneh. Tapi aku juga nggak tahu alasannya kenapa mereka ngebangun kamar mandi nggak lazim kayak gini. Karena pas aku tanya ke bapak pun, kata bapak dari beliau kecil kamar mandinya emang udah gitu. Nenek bilang, kakek yang dulu bangun kamar mandi itu. Kakekmu itu orangnya telaten. Gitu katanya. Tapi tetap aja, rasanya kamar mandi itu nggak cocok sama suasana rumah nenek. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun mungkin bakal mikir 2 kali kalau disuruh mandi di sana sendirian. Terlebih malam hari. Satu-satunya cahaya yang masuk ke kamar mandi itu waktu siang berasal dari seng transparan kecil yang ada di bagian atas tangga atau di dekat pintu. Dan itu pun sengnya yang dulu berwarna putih sekarang udah keruh dan kekuning-kuningan karena usia. Dan cahaya yang nembus malah bikin siluet aneh di dinding keramik. Kadang bentuknya kayak ranting pohon. Kadang malah kayak ada bayangan orang berdiri. Bahkan pernah pas aku lagi nyiram badan pakai gayung, aku kaget karena ngerasa kalau bayangan dari seng itu mirip bayangan kepala manusia di dinding.
Tapi setelah aku naik, ternyata ada daun kering di atas sengnya. Sedangkan kalau malam, ada lampu bolam berwarna kuning. Aduh, pokoknya aneh lah kamar mandi nenek ini. Dan jujur, ini yang bikin aku males nginep di rumah nenek. Karena PR banget pas mau mandi. Nah, uniknya, si kamar mandi yang di bawah itu cuma khusus dipakai buat mandi aja. Karena untuk WC emang ada di atas, tepatnya di samping dapur. Dan ya cuma ada kloset sama keran doang, sempit pula. Jadi emang sengaja dibuat hanya untuk pipis dan pup aja. Kalau mandi ya emang harus ke bawah. Aneh kan? Untungnya hari pertama kedua berjalan dengan lancar. Nah, di hari ketiga ini aku mulai ngerasain aneh di kamar mandi itu. Tepatnya di sore hari pas aku mau mandi sore. Nah, ini kan hari ketiga ya. Sedangkan 2 hari kemarin itu kalau aku mandi sore pasti mandi bareng temanku yang namanya Joko. Dia anak kampung situ yang emang jadi temanku selama liburan di sini. Tapi kebetulan sore itu Joko nggak ikut mandi karena dia harus ke sawah bantuin bapaknya bawa kayu. Jadilah aku mandi sendiri. Jujur waktu itu aku agak takut. Tapi karena belum terlalu sore, aku pikir ya nggak apa-apa harusnya mandi sendiri. Toh di atas atau di dapur ada biomas lagi masak. Jadi aku nggak bener-bener sendirian lah. Nah, mulailah aku mandi. Air bak waktu itu masih penuh. Karena sepertinya sore itu baru aku yang mandi. Udara di dalam kamar mandi juga agak hangat. Karena emang cahaya matahari masih cukup terik. Jadi harusnya sih nggak serem ya. Tapi pas aku lagi sabun-sabun badan, tiba-tiba aku dengar suara pintu kamar mandi kebuka. Krek gitu. Refleks aku nengok ke atas karena kan pintunya emang di ujung tangga. Tapi ditunggu punya tunggu, gak ada yang manggil ataupun turun. Karena kan biasanya siapapun yang mau pakai kamar mandi ini emang selalu manggil dulu minimal kalau gak yakin kosong. Soalnya kalau dari atas emang gak langsung kelihatan ada yang lagi pakai kamar mandi ini atau enggak. Nah, ini tuh aku cuma denger suara pintu dibuka aja. Sedangkan pintunya itu bukan jenis-jenis pintu yang gampang kebuka sama angin. Pintunya berat banget. Dan karena penasaran, aku panggil lah. Nek, nenek. Sepi. Bi Omas, aku lagi mandi Bi, ucapku. Aku ngomong gitu karena orang yang ada di rumah itu ya cuma Bi Omas dan nenek doang. Lagi pula, nenek ini bawel dan melarang keras siapapun kecuali keluarga mandi di kamar mandi itu. Joko pun boleh mandi di sana karena aku ngerengek kalau nggak sama Joko, aku nggak mau mandi. Dan setelah aku panggil-panggil gitu sepi-sepi aja, ya udah, aku lanjut mandi. Mungkin kena angin kali pikirku. Nah, pas aku lagi nyiram-nyiram air, aku kaget banget. Pas ember timba di sumur yang ada di pojok kamar mandi jatuh sendiri ke sumur. Bluk gitu. Setelah itu si tali kerekannya juga ikut muter karena si ember jatuh. Wah, seketika aku kaget banget. Karena seharusnya si ember ini gak mungkin jatuh sendiri. Soalnya dia disangkutin di paku. Dan lagi takut gitu, dari dalam sumur aku denger macem air kecipak-cipak gitu. Kayak ada yang mainin. Ya kalau cuma bunyi air pas ember jatuh doang sih mungkin wajar ya. Ini masalahnya pas ember udah jatuh baru kedengar bunyi kecipak-kecipak di bawah sana. Persis kayak orang lagi berenang. Wah, jangan ditanya aku setakut apa. Jangankan pengen ngeliat di bawah sumur. Bisa naik dengan aman ke atas pun aku udah beruntung banget. Untungnya aku udah bilas waktu itu. Jadi aku langsung samber anduk lalu buru-buru naik ke atas. Nah, pas udah nyampe atas, Bi Omas yang lagi ngambilin jemuran bingung banget pas ngelihat aku buru-buru naik tangga. Loh, Mas Sigit, itu kenapa? Rambutnya masih banyak busa, katanya. Hah? Busa, Bi? Oh iya, aku belum bilas rambut. Lupa, kataku sambil meraba kepalaku. Dan emang masih banyak banget busanya. Bi, temenin ke bawah yuk. Saya takut, kataku. Karena mau gak mau aku ya emang harus turun lagi ke bawah buat bilas.
Dan akhirnya dengan masih takut-takut, aku turun lagi ke bawah bilas rambut ditemani Bi Omas. Aku gak berani cerita soal kejadian di sumur itu ke nenek ataupun Bi Omas, karena mereka gak akan percaya. Dan lagi seingatku, ibu pernah bilang kalau aku jangan pernah nanya-nanya apapun soal kamar mandi nenek itu, walaupun penasaran. Ibu bilang nenek bisa marah, jadinya aku ya diam aja. Dan ini adalah kejadian pertama. Kejadian kedua lebih gong lagi. Kali ini masih pagi, mungkin sekitar jam 10-an. Waktu itu aku emang sengaja gak mandi pagi, karena emang dingin banget. Udara pagi itu juga agak mendung. Setelah sarapan nasi goreng terasi dan minum teh anget, aku memutuskan untuk ke belakang, melihat ke arah lapangan yang emang ada di belakang rumah nenek. Biasanya di sana rame, karena ada anak-anak main bola termasuk Joko. Dan bener aja, di sana emang udah rame banget. Ada yang lagi lari-larian, ada yang lagi main sepak bola, dan ada juga yang lagi main lompat tali. Di antara mereka ada Joko juga. Wah, semangat banget nih, aku pengen ke sana. Tapi ingat, karena aku nggak mandi, aku ngerasa minimal aku harus cuci muka. Jadilah aku turun nih ke kamar mandi. Tapi pas aku mau buka pintunya, aku ngedengar suara air. Macem ada yang lagi mandi gitu. Bar jebur gitu. Oh, lagi ada yang mandi, pikirku. Aku tunggulah tuh duduk di kursi kecil yang ada di situ, sambil ngeliatin anak-anak di lapangan. Tapi ditunggu cukup lama kok, ini yang mandi gak udahan-udahan. Masih ada juga tuh bunyi jebar-jeburnya. Ya udah, aku tunggu lagi sampai akhirnya sepi. Nah, pas udah sepi itu, aku siap-siap nunggu ada yang keluar. Tapi lagi-lagi gak ada yang keluar juga. Apa udah keluar aku gak lihat ya? Pikirku. Ya udah, aku buka pintu, terus panggil-panggil. Nek, nenek, Bi Omas, nenek. Sepi, gak ada yang nyaut. Oh, kosong, pikirku. Ya udah, aku turun ke bawah. Nah, pas aku udah di bawah, aku bingung banget karena lantai kamar mandinya itu kering, macem gak ada yang habis pakai. Padahal kan jelas-jelas aku dengar barusan ada yang mandi. Tapi kok ini kering? Apa aku salah denger ya tadi? Lagi bingung gitu, aku kaget pas ngeliat ada orang yang lagi jongkok di dekat sumur. Kalau dari perawakan dan bajunya sih, itu Bi Omas. Dia ini macam lagi ngebersihin sesuatu gitu. Bi Omas? Tapi Bi Omas diem aja. Mungkin dia ngedenger kali aku dateng. Lagi pula aku juga belum manggil, baru ngegumam doang. Dan lagi Bi Omas ini emang udah agak sepuh, jadi mungkin aja dia gak ngeh aku dateng. Bi Omas, ngapain Bi? Tanyaku. Dan seketika Bi Omas ini nengok lalu senyum. Mas Sigit, mau mandi mas? Enggak Bi, mau cuci muka aja. Bibi lagi ngapain? Ini mas, lagi cuci lap. Kemudian aku ya cuci muka, terus naik ke atas. Tapi baru setengah jalan di tangga, aku kayak mikir, kok Bi Omas pucet banget ya? Ngomongnya juga lemes banget. Padahal Bi Omas ini tipe nenek-nenek yang heboh gitu. Apa Bi Omas sakit ya? Pikirku. Sekilas aku ngelirik ke bawah. Dan di sana masih kelihatan punggung Bi Omas. Dia lagi duduk jongkok sambil ngebersihin sesuatu. Karena emang ada ember kecil di depannya. Tapi ya udahlah, aku lanjut naik. Nah, sesampainya di atas, aku pamit ke nenek lalu main ke lapangan. Singkat cerita, sorenya aku pulang dan langsung mandi sore sama Joko. Begitu selesai mandi dan lagi naik ke atas, nenek ini ternyata udah ada di depan pintu, kayak lagi nungguin aku gitu. Kit, kamu sama Joko ke warung Pak Darso ya, beli soto. Nenek gak masak soalnya. Oh, iya Nek. Beli berapa? 4 ya? 3 aja, buat nenek, kamu, sama Joko. Loh, buat Bi Omas Nek? Gak usah, Bi Omas kan gak ke rumah hari ini. Dia ke rumah anaknya di kota. Itu kata nenek. Tadi pagi Sigit ngeliat Bi Omas Nek di kamar mandi lagi nyuci lap.
Bi Omas nggak kesini, Kit. Izin dia. Ada, Nek. Tadi Sigit. Udah, cepet beli soto dulu, nanti kehabisan. Potong nenek. Padahal aku masih mau ngeyakinin nenek kalau aku tadi lihat Bi Omas di kamar mandi. Sepanjang jalan aku kayak mikir aja tuh, tadi pagi Bi Omas apa bukan gitu. Soalnya aku kan tadi gak cuma lihat, tapi ngobrol juga. Git, kamu beneran lihat Bi Omas tadi pagi? Joko yang kayaknya dari tadi ngelihat keresahanku nanya gitu. Iya, Jok. Malah aku ngobrol juga. Tapi Bi Omas emang kelihatan beda sih. Dia pucat, kayak sakit. Aku percaya, Git. Gumam Joko. Kok kamu langsung ngomong gitu sih? Padahal kata nenek, Bi Omas gak masuk. Aku juga sering lihat almarhum kakek kamu, Git. Gitu katanya. Hah? Kakek? Kakek aku kan udah lama meninggal, Jok. Iya, serius. Tanya anak-anak lain. Mereka juga sama, sering ngelihat kakek kamu duduk di kursi yang ada jemurannya itu. Kita ngeliatinnya dari lapangan. Jangan ngawur kamu, Jok. Kakekku loh, udah gak ada. Git, kamu jangan bilang nenekmu ya. Kalau kata bapak, almarhum kakek kamu itu ngilmu, Git. Jadi walaupun udah meninggal, rohnya masih ada di sekitar rumahnya. Terutama di dalam kamar mandi. Mungkin sosok yang kamu lihat mirip Bi Omas itu arwah kali, Git. Bisik Joko. Apaan sih kamu, Jok? Ngawur. Ya enggak apa-apa sih kalau kamu nggak percaya, Git. Aku juga cuma kata bapakku kok. Dan singkat cerita, kami beli soto lalu makan bareng di rumah nenek. Setelah itu Joko pulang. Nah, setelah Joko pulang, gak tahu kenapa aku kepikiran terus nih sama omongan Joko soal almarhum kakek. Terus ngepas-ngepasin kejadian aneh di kamar mandi bawah. Tapi mau sepenasaran apapun, aku gak berani tanya nenek. Karena emang nenek kayak udah masang tampang gak suka gitu dari tadi. Terlebih aku ingat pesan ibu, kalau gak boleh bahas apapun tentang kamar mandi. Alhasil, semalaman aku kepikiran omongan Joko. Apalagi soal dia yang pernah ngelihat sosok almarhum kakekku yang udah meninggal. Dan entah kebetulan atau gimana, saat itu dari balik jendela kamarku, aku itu kayak ngedenger orang ngedehem gitu. Gitu. Dan suaranya itu mirip banget sama deheman almarhum kakek. Wah, seketika aku merinding dan langsung ngetuk pintu kamar nenek untuk minta tidur bareng. Pas ngelihat aku datang ngetuk pintu, nenek gak nanya apapun, tapi memberi aku tempat di ranjangnya dan menyelimutiku. Kayaknya tanpa aku bilang pun nenek tahu aku mendengar sesuatu. Barulah besok paginya, pas nenek lagi ke pasar, aku sengaja deketin Bi Omas untuk mastiin. Pokoknya gak tahu kenapa aku bener-bener penasaran. Bibi, kuenya enak banget. Bibi buat sendiri. Walah, masa sih Mas Sigit? Enggak, ini Bibi dibawain anak Bibi dari kota. Enak ya? Makan yang banyak. Itu buat kamu dan nenek kok. Oh, Bibi kemarin nggak kesini dong. Pancingku. Ya enggak, kan Bibi dari subuh udah berangkat ke kota, Mas. Oh, gitu ya, Bi. Tapi kemarin aku lihat Bibi di bawah. Mendengar itu, Bi Omas diam sebentar, terus senyum ke arahku. Mas Sigit lihat Bibi. Di mana? Di bawah, Bi. Di kamar mandi. Mendengar itu, Bi Omas kaget, terus coba memastikan nenek udah datang apa belum. Dia itu kayak celingak-celinguk gitu. Mas Sigit beneran lihat Bibi? Apa Mas Sigit bohong? Tanya Bi Omas dengan muka serius. Aku nggak bohong, Bi. Bibi lagi cuci elap di bawah. Tapi muka Bi Omas pucat, kayak sakit. Terus Mas Sigit lihat apa lagi? Dengar mungkin? Aku dengar suara almarhum kakek batuk di jendela tadi malam. Terus dengar dari Joko kalau dia sering lihat almarhum kakek, Mas Abi. Di sini aku jelas banget lihat Bi Omas kaget sekaligus takut, tapi dia nutupin pakai senyum.
Mungkin Mas Sigit salah lihat. Dan cerita Joko itu nggak bener, Mas. Biasa, omongan anak-anak kayak kamu aja. Jangan dipercaya ya. Udah, pokoknya Mas Sigit, kalau bisa, tiap ke kamar mandi jangan sendiri ya. Panggil Bi Omas. Terus jangan sore-sore juga kalau mandi. Ya Mas? Tutup Bi Omas sambil melanjutkan pekerjaannya. Beberapa hari setelah itu, aku mulai berusaha balik ke rutinitas normal. Nenek juga nggak pernah bahas apa-apa lagi soal gangguan-gangguan kecil yang aku alami. Begitupun dengan Bi Omas. Jadi aku mikir, mungkin aku aja yang terlalu capek atau tersugesti gara-gara omongan Joko. Dan hari itu, aku mutusin buat mandi agak siang. Sekitar jam 12 siang lah. Matahari terik, dan cahaya dari seng transparan di atas kamar mandi masuk terang tapi tetap keruh. Suasana di dalamnya masih lembab seperti biasa. Tapi hari itu aku ngerasa agak lebih pengap gitu dari biasanya. Air bak juga masih penuh, karena sepertinya baru diisi penuh oleh Bi Omas. Aku sengaja membuka pancuran kecil di bak dan ditampung di ember kecil, karena males nyiduk dari bak langsung. Dan aku pun mulai mandi. Waktu air dari gayung menyiram kepalaku, aku itu nunduk. Mataku merem dan air ngalir dari kepala sampai ke punggung. Tapi waktu itu aku dengar sesuatu. Pelan sih, bahkan nyaris samar karena bareng sama suara air. Jadi di antara suara air yang bergema, ada semacam suara orang yang lagi nyanyi. Mungkin bukan nyanyi sih, tapi lebih tepatnya bersenandung. Gitu, macem lagu-lagu Jawa keroncong yang sering diputar nenek kasetnya. Apa suara itu dari tape nenek di atas ya? Pikirku. Tapi kalau didengerin dengan seksama, ini tuh gak ada musiknya, tapi cuma suara orang lagi nyanyi aja. Lembut banget suaranya. Dan suaranya itu perempuan. Dan setelah aku matiin pancuran bak, aku yakin banget kalau suara itu bukan dari atas, tapi justru dari dalam sumur. Iya benar, suaranya dari dalam sumur. Jadi setelah aku ngeh, tiba-tiba suaranya hilang. Jadi suasana di kamar mandi itu sepi banget, benar-benar sepi. Dan walaupun aku belum pakai sabun, aku memutuskan untuk ambil anduk lalu cepet-cepet mau naik. Tapi belum lagi aku naik satu tangga, lagi-lagi aku ngedenger suara dari dalam sumur. Kali ini bukan suara nyanyi lagi, tapi suara lembut perempuan yang manggil namaku. Sigit. Sigit. Gitu. Wah, jangan ditanya. Aku yang takut banget langsung buru-buru naik ke atas. Dan di atas sudah ada nenek yang lagi duduk di kursi menghadap lapangan. Begitu ngelihat aku terburu-buru naik, nenek langsung masang muka heran. Tapi belum sempat nenek bertanya, aku buru-buru masuk dan ganti baju. Barulah malamnya, saat lagi-lagi aku ingin tidur sama nenek karena takut, nenek bilang gini. Jangan didengerin ya nak. Biar aja. Jangan diikuti. Gitu. Nada suaranya itu bukan nada menenangkan, tapi lebih kayak nada menyembunyikan sesuatu. Hingga akhirnya aku tertidur. Nah, entah saat itu aku udah tertidur berapa lama, tapi tiba-tiba aku itu kebangun karena ngerasa ranjang nenek itu sempit banget dan badanku sakit, gak bisa gerak. Pas aku ngeliat ke atas langit-langit, suasananya saat itu masih remang-remang, menandakan masih malam. Nah, pas pelan-pelan aku balik badan karena ingin ganti posisi, saat itu aku ngeliat nenek lagi tidur di kursi goyangnya. Jadi emang di kamar nenek itu ada kursi goyang di pojok kamar. Saat itu nenek tertidur pulas berselimutkan selendang batik miliknya. Pas ngeliat nenek, aku bingung. Karena kalau nenek tidur di situ, ini yang bikin sempit ranjang siapa? Nah, pas aku ngelirik ke sampingku, tepat di sampingku, bahkan nempel, ada sesosok makhluk besar berbulu hitam.
Aku nggak tahu ini binatang apa, tapi yang jelas saat itu tubuhnya membelakangiku. Wah, saking takutnya, saat itu kayaknya aku teriak-teriak minta tolong. Tapi setelah itu aku nggak ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun, udah ada ibu dan bapak di sampingku. Dan ternyata sebelum minta pulang, mereka udah datang menjemputku. Belakangan aku baru tahu kalau saat itu nenek menelpon ibu dan meminta ibu untuk menjemputku. Waktu aku ngeliat nenek, beliau hanya diam dengan senyum dinginnya. Bahkan saat pamitan pun nenek masih diam sambil mengusap lembut ubun-ubunku. Sementara Bi Omas tersenyum tipis sambil melambaikan tangan. Dan gak tahu kenapa, baik itu senyum nenek ataupun Bi Omas, senyum mereka itu aneh. Tapi ya udahlah, setidaknya aku pulang. Aku gak harus bingung dan takut lagi dengan keadaan rumah nenek, terutama kamar mandinya. Dan setelah kejadian itu, kalau liburan, aku lebih memilih pergi ke rumah nenek dari pihak ibuku aja. Tapi kalau lebaran sih kami tetap ke sana ya. Cuma emang gak pernah lama, apalagi nginap. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian nenek tutup usia karena sakit demam berdarah. Setelah nenek meninggal, barulah ibu cerita kepadaku bahwa di rumah nenek itu emang ada sejenis peliharaan kakek yang biasa disebut perewangan. Jadi dia adalah makhluk gaib yang dipelihara kakek untuk membantu melancarkan usahanya. Kamar mandi yang sengaja dibuat kakek di bawah tanah itu juga merupakan rumah bagi si makhluk ini. Karena makhluk ini memang suka dengan kamar mandi yang besar dan sepi, tapi dia tetap pengen kamar mandi itu dipakai. Jadi dia emang gak mau kamar mandi kosong gitu. Kata ibu, makhluk ini gak mau pergi dan masih tetap tinggal di rumah nenek walaupun tuannya atau kakek udah meninggal. Dan setelah kakek meninggal, si makhluk ini jadi jahil dan kerap mengganggu penghuni rumah dengan menyerupai orang-orang yang ada di rumah itu. Tapi setelah nenek meninggal, makhluk itu katanya udah pergi. Dan karena sepeninggal nenek rumah itu kosong, akhirnya kamar mandi di bawah tanah itu ditutup permanen bagian atas tangganya. Sementara rumah nenek masih ada sampai sekarang. Tapi ya tetap kosong. Selesai. Wah, Mas Sigit, makasih ya ceritanya. Serem banget. Dan jujur, aku gak ngebayangin kalau suatu saat nanti ada orang yang gak sengaja nemuin dan buka kamar mandi itu. Dan akhirnya, makasih untuk kalian semua yang udah dengerin ceritaku. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Buat kalian yang mungkin baru aja nemu channel ini juga selamat datang. Aku yang penakut ini suka banget bacain pengalaman horor dan kasus kriminal. Kalau kalian gak mau ketinggalan ceritaku, silahkan di subscribe dan boleh banget di like kalau kalian suka. Sugeng Dalu.